Puji Tuhan, bersyukur sekali saat ini kita kembali dapat menyaksikan tayangan Yesus Kuatku yang sebentar kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat memberikan kita kekuatan, terutama kita dalam menghadapi kehidupan kita ke depan. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Kami boleh menikmati hari yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan, sebelum kami mengawali hari kami rindu firman-Mu berbicara dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sehingga firman itu yang menjadikan kami terus dapat kuat untuk kami bertahan dalam menghadapi kehidupan kami. Dalam kami lebih lagi mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami siap mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saat ini tayangan Yesus Kuatku diberikan judul Godly Influencer. Kita semua pasti pernah mendengar tentang kata influencer ini. Bahwa ini adalah seorang yang menggunakan media sosial untuk dapat memanfaatkan popularitasnya. Untuk bisa mempromosikan layanan, untuk mempromosikan brand-brand yang ada. Bahkan bukan hanya itu saja, dia juga dapat mampu mempengaruhi dan menginspirasi orang banyak untuk dapat melakukan sesuatu seperti yang dia lakukan. Dalam hal ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat juga bisa menjadi seperti ini. Seperti judul kita pada saat ini, yaitu Godly Influencer. Jadi bukan hanya influencer saja. Ada godly-nya, ada Tuhannya di balik semuanya itu. Kita buka ayat firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Kita lihat Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya. Kita melihat di sini bahwa ada kata terang. Nah, kata terang ini diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dalam keadaan yang dapat dilihat. Itu juga berarti terbukti, ada sesuatu yang dibuktikan. Cerah, bersinar, bercahaya. Dalam ayat 14-15 ini memberikan contoh mengenai keadaan yang dapat dilihat. Terang di sini berbicara mengenai bukti. Terang bukan sekedar apa yang diucapkan, tetapi terang di sini adalah apa yang terlihat melalui sikap, melalui karakter, melalui perbuatan dari kehidupan setiap manusia. Nah, terang ini adalah bukti, yaitu membuktikan keberadaan sumber dari cahaya itu tersebut. Seperti contohnya cahaya lampu. Berarti menunjukkan adanya lampu. Cahaya matahari menunjukkan adanya matahari. Nah, dalam Matius 5 ayat 16 ini berbicara mengenai perbuatan baik yang dapat dilihat semua orang dan memuliakan Bapa di sorga. Bukan berarti kita berbuat baik supaya dapat dilihat orang, supaya dapat dipuji orang, supaya dapat ada pengakuan dari manusia. Tetapi merupakan wujud nyata sesuatu perbuatan yang memuliakan Bapa kita yang ada di sorga. Hidup kita menjadi sarana orang lain dapat mengenal Allah. Puji Tuhan. Kalau kita lihat dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-12. Di situ ayatnya yang A saja.
1 Petrus 2 ayat 12 yang bagian A saja. Di situ dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kalau saya lihat dari terjemahan lain, di situ ada kata, sekarang kita berada di antara orang-orang yang belum mengenal Allah. Dan mereka menuduh kita sebagai orang jahat. Jadi kita perlu menunjukkan kelakuan baik kepada mereka, supaya mereka akhirnya sadar dan bertobat. Dengan begitu mereka akan memuji Allah. Nah, di sini adanya suatu tindakan yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya supaya kita dapat menunjukkan kelakuan kita yang baik di tengah orang-orang yang belum mengenal Allah ini. Contohnya kalau kita lihat dalam firman Tuhan, Roma 12 ayat 17 katakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. 1 Petrus 3 ayat 9 katakan jangan membalas caci maki dengan caci maki. Roma 12 ayat 21 katakan kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Matius 5 ayat 44 katakan kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka. Dunia mengajarkan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi Tuhan, kita lihat dalam firman Tuhan saat ini, mengajarkan untuk mengampuni, untuk melakukan perbuatan yang baik. Ketika kita memilih kebaikan ini di tengah-tengah perlakuan dari orang-orang yang tidak baik dalam kehidupan kita, kita sedang menunjukkan karakter Kristus. Kita menjadi terang bagi dunia ini. Dan yang paling penting adalah kita memuliakan Allah kita, Bapa kita, lewat perbuatan kita, lewat tingkah laku kita, lewat apa yang kita lakukan sehari-hari, dimanapun kita berada. Bahkan mungkin kita sering main sosial media, ada status-status mungkin yang kita berikan. Tapi biarlah sampai status sekecil apapun itu, kita boleh memuliakan nama Tuhan. Lewat kata-kata, orang bisa melihat, oh ini loh anak Tuhan. Kata-katanya membangun, kata-katanya memberikan kedamaian. Haleluya, puji Tuhan. Nah hari ini, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita? Apakah melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, orang lain dapat melihat Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah orang lain bisa melihat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita? Kiranya kita terus setia melakukan kebaikan dengan hati yang tulus. Sehingga melalui kehidupan kita ini, nama Tuhan semakin dimuliakan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Biarlah terus melakukan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Jadi berkat dimanapun kita berada. Lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita, lewat kesucian kita, lewat kesetiaan kita. Dan nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada saat ini. Biarlah terus bekerja firman-Mu itu lewat kuasa Roh Kudus-Nya dalam kehidupan setiap kami umat-Mu, dalam kehidupan setiap kami orang-orang percaya. Di tengah dunia ini Tuhan yang menuntut suatu kejahatan demi kejahatan yang dilakukan. Tetapi kami anak-anak Tuhan memilih untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Tetapi kami anak-anak Tuhan memilih untuk melakukan hal yang baik walaupun kami diperlakukan tidak baik. Karena kami tahu kami ingin mempermuliakan nama Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk kami melakukan firman-Mu dimanapun kami berada. Dalam pekerjaan kami, di dalam kampus kami, dalam sekolah kami, di keluarga kami, dimanapun kami berada. Kami rindu menjadi berkat bagi orang banyak dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkatilah apa yang menjadi pekerjaan mata pencarian. Apapun yang umat-Mu lakukan, Kau buat berhasil. Tuhan yang menolong supaya Tuhan yang membela perkara apapun yang sedang mereka hadapi. Kami bersyukur, kami berdoa dan alaskan doain dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.